Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Luk itu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa. Rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Gus Islah Bahrawi menuturkan terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa ini. Pancasila dianggit oleh pendiri-pendiri bangsa yang notabene sepaham dengan piagam Madinah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pendiri bangsa ini tentunya tidak ngawur dalam mengambil sebuah pedoman hidup rakyat ini untuk bagaimana bersanding sesama umat manusia dalam membangun sebuah bangsa. Banyak sekali aliran yang notabene mengharamkan Pancasila, mengharamkan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia yang hanya untuk kepentingan politiknya. Sehingga bagaimana anak-anak bangsa ini kembali kepada jati diri bangsa untuk tidak mudah terprovokasi, terpecah belah hanya demi politik yang menunggangi agama yang notabene untuk menguasai sebuah pemerintahan. Dengan ambruknya bangsa ini tentunya mereka akan membuat suatu pemerintahan daulah yang baru dengan faham khilafah. Tentunya ini harus menjadi perhatian kita semua. Bagaimana Gus Islah Bahrawi menyampaikan ini saat berada di daerah Kabupaten Purbalingga, sebuah dialog seminar di bawah Pemkab Kabupaten Purbalingga untuk menyadarkan para anggota sipil bernegara yang notabene di bawah naungan pemerintahan Indonesia. Perlu kita cermati bagaimana Gus Islah adalah seorang yang notabene memberikan pencerahan-pencerahan karena beliau juga menjadi sebuah tenaga ahli di kepolisian Indonesia. Tidak salah kalau Gus Islah Bahrawi bergerak untuk menyadarkan para ASN di seluruh penjuru Nusantara ini. Sekali lagi mohon maaf NKRI Mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kemudian Darul Iftah, Majelis Ulama Mesir, menghalalkan bank konvensional. Allahu ahallar bai'ah wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ribanya haram, kita sepakat Pak, jelas. Usul fikihnya jelas, ijma ulamanya jelas. Tapi apakah bank konvensional itu masuk ke barang haram atau tidak? Nah, ini kan yang menjadi furu'iyahnya di situ, khilafiyahnya di situ. Nah, kelompok radikal yang ingin menumbangkan Pancasila ini, mengharamkan Pancasila ini, dan mengharamkan bank ini, mereka tahu Pak, kalau bank di Indonesia ini semua disepakati oleh bangsa Indonesia bahwa itu haram, maka bangsa ini akan ambruk. Oleh karena itu mereka sangat bersemangat untuk mengharamkan bank konvensional dan mengharamkan Pancasila supaya negara kesatuan Republik Indonesia ini ambruk semua. Pondasi negara ini ada di keuangan. Kelompok radikal ini masuk ke sektor-sektor strategis, termasuk ke telekomunikasi, Telkomsel, termasuk juga ke transportasi seperti kereta api Indonesia, dan juga masuk ke lembaga-lembaga keuangan untuk menumbangkan semua sektor strategis ini. Pak, yang ditangkap oleh Densus 88 itu yang pegawainya pegawai negeri rata-rata dari sektor strategis ini, termasuk sampean semua yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan daerah, camat, dan seterusnya beserta seluruh perangkatnya. Ini juga menjadi sasaran utama Pak, karena mereka ingin menguasai negara ini dengan mengatasnamakan
agama. Apapun kalau mengatasnamakan agama akan mudah orang itu untuk dihipnotis, Pak. Ngebunuh orang pun atas nama agama, sehingga orang akan memaklumi kejahatan itu. Teroris itu menunggangi agama, Pak. Supaya apa? Supaya kejahatannya terlihat terhormat, supaya kejahatannya berkesan direstui oleh Tuhan. Ini adalah pola lama, Pak. Padahal tujuan mereka adalah ingin menguasai negara ini. Tujuannya adalah politik. Makanya nggak heran kalau kemudian orang-orang yang mengharamkan Pancasila ini akan menyuarakan tegaknya khilafah, tegaknya daulah khilafah, karena memang mereka tujuannya itu politik. Jadi jangan heran kalau Pancasila itu diharamkan oleh mereka, padahal mereka tidak tahu Pancasila ini tidak lahir dari ruang hampa, tidak. Saya pun ingin tanya, ini kan rata-rata Islam. Sampean pernah dengar nggak yang namanya Sahifatul Madinah? Sahifatul Madinah ini dikenal dengan Piagam Madinah. Ngapain Rasulullah capek-capek bikin ini? Secara de facto, secara de jure, Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah sudah berkuasa, Pak. Kekuasaan sudah di tangan. Apapun yang diatur oleh Rasulullah, semua orang akan tunduk. Bahkan kalau Rasulullah mengatakan bunuh semua orang Yahudi itu, mungkin orang Kristen dan orang mukmin, orang Muslim ketika itu akan ngebunuh orang Yahudi. Rasulullah sudah berkuasa, Pak. Sudah menjadi khalifah Rasulullah itu. Tapi mengapa Rasulullah masih capek-capek mau mikirin membuat sebuah aturan yang justru dirumuskan oleh manusia? Yang merumuskan ini, yang merumuskan Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah ini adalah Rasulullah beserta para sahabat di rumahnya Anas bin Malik. Dirembukin semua. Lalu kemudian tercipta yang namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah ini apa sih isinya? Menurut kitab Bidayatun Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir disebutkan ada 47 pasal. Isinya apa? Piagam Madinah ini, Sahifatul Madinah ini, apa isinya? Mengatur persamaan hak dan kewajiban dari semua penganut agama dan suku-suku yang berbeda di Madinah. Apakah ini berdasarkan ayat? Enggak ada, Pak. Ini murni idenya Rasulullah beserta para sahabat untuk mengatur supaya orang di Madinah yang berbeda-beda suku dan berbeda-beda agama itu memiliki hak dan kewajiban yang setara. Nah, ini menjadi penting, Pak. Nanti akan mempengaruhi pemikiran. Siapa yang terpengaruh oleh pemikiran ini? Namanya Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah. Nah, nanti diadopsi oleh berbagai perintis demokrasi modern, namanya John Locke, John Maynard, dan Adam Smith. Ini semua terpengaruh oleh pemikirannya Ibnu Khaldun yang merujuk kepada Piagam Madinah ini. Menurut seorang ahli sejarah dari Edinburgh University, Skotlandia, namanya William Montgomery Watt. Ini baca ini nanti. Sampean nanti konfirmasi semua apa yang saya katakan ini lewat Google bisa. Nanti disangkain saya ngecap, oh iki wong Madura nipu tok iki sini. Ada referensinya, Pak. Menurut William Montgomery Watt, tujuan Nabi Muhammad merumuskan Piagam Madinah ini karena dipengaruhi oleh 3 faktor. Ini tolong diingat-ingat. Mengapa sih Rasulullah ini katanya pemimpin orang Islam, hijrah dari Madinah karena ingin menyebarkan Islam, ingin membuat pemerintahan Islam, ingin membuat negara Islam, tapi ngapain kok masih membuat Piagam Madinah? Nah, menurut William Montgomery Watt ada 3. 1, tolong diingat-ingat.
Dari piagam Madinah itu Rasulullah ingin mengingatkan semua kepada kita beragama apapun, wabil khusus kepada yang beragama Islam, bahwa semua manusia apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Yang menciptakan saya orang Islam nih, saya beragama Islam, dan yang menciptakan orang Kristen di Papua itu Tuhannya sama, Pak. Sama. Yang menciptakan saya orang Madura yang beragama Islam ini dengan orang Spanyol yang beragama Katolik itu Tuhannya sama, Pak. Ini piagam Madinah ini. Kita yang Islam ini kan kita meyakini kul huwallahu ahad, Allah itu satu. Maka yang menciptakan saya dan orang Purbalingga, orang Banyumas, orang Semarang, orang Papua, orang Chile, orang Amerika, itu semua Tuhannya sama, Pak, satu Tuhannya. Nah, kalau saya kemudian menjadi Islam, ini karena saya lahir di Madura, Pak, dari orang tua beragama Islam. Kalau saya lahir di Meksiko, Pak, Katolik saya, Pak. Katolik saya. Karena agama yang kita peluk ini mengikuti agama orang tua yang melahirkan kita. Ini kita tidak bicara tentang proses transformasi agama. Kita tidak bicara hidayah di sini. Kita berbicara tentang takdir-takdir kelahiran dan keimanan. Piagam Madinah, Rasulullah menyadari ini. Maka kemudian kita tidak boleh jumawa, tidak boleh sombong karena agama yang kita peluk, Pak. Jangan mudah menghakimi orang karena berbeda, jangan mudah mengkafirkan orang karena berbeda, jangan kemudian karena saya ziarah kubur kemudian saya dikafirkan, jangan kemudian karena saya maulidan saya dianggap ahlul bid'ah lalu saya masuk neraka. Sejak kapan sampean diberi mandat oleh Allah untuk menghitung dosa orang lain? Ada petugasnya, Pak. Allah memiliki kalkulatornya sendiri. Oleh Nabi Muhammad kita itu diajari untuk tidak gelisah oleh berbagai perbedaan. Ada sebuah kitab, Pak, ditulis oleh seorang ahli bedah dari Mesir, namanya Rogib As-Sirjani. Nama kitabnya Uhwatul Lil Alamin Man Huwa Rasulullah. Saya udah baca ini, menceritakan bagaimana sifat Rasulullah yang betul-betul menghargai kemanusiaan. Rasulullah itu tidak pernah gelisah oleh perbedaan. Rasulullah tidak pernah sibuk menghitung dosa orang lain. Mentang-mentang sampean udah mengharamkan musik, lalu sampean menganggap orang yang masih bermain musik itu akan masuk neraka. Itu artinya sampean menyulap diri Anda sebagai Tuhan-Tuhan kerdil. Kalau kata Jalaluddin Rumi, Pak, dalam Fihi Ma Fihi, penyakit manusia itu hanya satu saja. Apa? Merasa paling, Pak. Merasa paling alim, merasa paling pinter, merasa paling ahli ibadah, merasa paling cerdas, merasa paling kaya. Ini penyakit manusia ini. Nah, kita beragama ini tidak dituntut untuk menjadi merasa paling. Di dalam agama itu ada adab, Pak. Apa adab itu? Menyangkut perilaku kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Makanya disebut adab masuk kamar kecil, adab ketika kita tidur, karena ini menyangkut kita. Tapi jangan salah, ada akhlak. Akhlak itu apa? Menyangkut kelakuan kita dengan orang lain. Rasulullah mewariskan Islam ini dengan DNA hanya dua, akhlak dan rahmat. Makanya sampean, termasuk saya ini, jangan terlalu sibuk untuk menghitung dosa orang lain. Jangan, Pak. Menyampaikan kebaikan harus, tapi yo nggak usah ngitung dusoni wong liya, nggak usah. Gak usah, wis. Jangan gelisah oleh perbedaan. Sampean kalau ke Mekah, Pak, cara sholat orang itu berbeda-beda, dan mereka semua mengaku Islam dan semuanya mengaku paling benar, semua itu. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang sholat sambil baca HP,
Ada yang sholat sambil gendong anak, sambil nyusuin anak, macam-macam Pak. Dan semuanya itu mengaku paling Islam dan mengaku paling benar. Saya sebagai orang Islam, saya menganggap agama saya yang paling benar. Sebagai orang Islam pasti Pak. Tapi untuk menganggap bahwa agama kita itu yang paling benar, kita tidak harus menganggap agama orang lain pasti salah. Enggak juga, enggak harus begitu. Untuk menganggap istri saya cantik, saya tidak harus menjelek-jelekan istri orang lain. Wes, itu aja prinsipnya. Nah, ini adalah konsep beragama. Cerita tentang Rasulullah yang lebih mengedepankan kemanusiaan itu banyak Pak. Rasulullah lewat gang diludahin, Rasulullah lewat satu gang diludahin, lewat gang lagi diludahin. Setiap hari ketika melewati gang itu Rasulullah diludahin, sehingga suatu hari lewat Rasulullah nggak ada yang meludahin. Rasulullah tanya kepada sahabat, tumben nih nggak ada yang meludahin, kemana ini? Lalu sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang meludahi Rasulullah setiap hari itu sekarang sedang sakit. Lalu Rasulullah mengajak para sahabat, ayo kita jenguk dia. Sehingga kemudian oleh Rasulullah, orang Yahudi yang sedang sakit ini didoakan supaya segera sembuh. Setelah sembuh apa Pak? Orang ini meminta kepada Rasulullah untuk disyahadatkan masuk Islam. Ini orang Yahudi. Nah, itu loh cara Rasulullah menyebarkan kebaikan melalui agama. Bukan seperti sekarang Pak, bentar-bentar kafirin orang, bentar-bentar menghakimi orang, bentar-bentar dikatakan orang yang berbeda akan masuk neraka. Nggak usah. Nah, lalu kemudian ini tadi yang pertama ya, bahwa Rasulullah lewat piagam Madinah ingin menetapkan bahwa semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, diciptakan oleh Tuhan yang sama. Yang kedua, menurut Rasulullah, piagam Madinah ini diperlukan supaya apa? Semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, dilahirkan dengan harga diri yang sama. Kalau kita baca 47 pasal dari piagam Madinah, itu menyangkut penghargaan terhadap masing-masing manusia, karena semua manusia memiliki harga diri yang sama. Bu Bupati, Pak Wakil Bupati, saya, panjenengan, ajudan saya, satpam, tukang jualan bakso, tukang warung, semua dilahirkan dengan harga diri yang sama. Kalau ada yang melukai Bu Bupati, setidaknya keluarganya akan menangisi. Meskipun mungkin bukan keluarga saya yang menangisi, tapi kalau saya yang dilukai, keluarga saya akan menangisi saya. Nah, semua manusia memiliki lingkungan dengan harga dirinya masing-masing. Maka kemudian Rasulullah membuat ketetapan di dalam piagam Madinah itu, diminta kepada semua masyarakat Madinah untuk menghargai harkat dan martabat semua manusia yang ada di Madinah, apapun agamanya, apapun sukunya, sama Pak. Lalu kemudian yang ketiga, intisari dari piagam Madinah menurut William Montgomery Watt itu adalah semua manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, sepanjang dia berdiam di dalam satu negara yang bernama Madinah, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, ini intisari dari piagam Madinah itu Pak. Makanya ada seorang ustadz yang selalu mengkampanyekan khilafah mengatakan bahwa membela tanah air tidak ada dalilnya di dalam Islam. Saya protes ini. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang belum tahu. Korban perang Uhud itu salah satunya adalah orang Yahudi Pak, bukan orang Islam. Namanya Mukhairik ibnu Ta'labah dari Bani Koinuka.
Perang Uhud itu terjadi hari Sabtu, Pak. Kejadiannya hari Sabtu. Bagi orang Yahudi, hari Sabtu itu adalah hari yang suci, namanya hari Sabat. Sehingga orang Yahudi kalau hari Sabat ini nggak boleh keluar rumah, nggak boleh memasak, nggak boleh menyalakan lampu, sama seperti nyepinya orang Bali. Nah, di hari Sabat ini ada perang, Pak. Lalu Mukhairik meminta izin kepada istrinya, "Hai istriku, saya mau berperang bersama Muhammad." Coba bayangkan, saya mau berperang bersama Muhammad. Mukhairik, kamu udah gila apa, kata istrinya. Ini hari Sabat, keluar rumah aja tidak boleh, apalagi untuk berperang. Tapi kata Mukhairik apa? Saya akan membantu Muhammad karena Madinah sedang diserang oleh orang Mekah. Kita harus berjuang bersama Muhammad. Karena apa? Karena kita bisa hidup nyaman di Madinah berkat kepemimpinannya Muhammad. Sehingga kemudian istrinya memahami itu, lalu ya udah berangkat aja. Sebelum berangkat, Mukhairik meminta secari kertas kepada istrinya. Dia menulis surat wasiat. Kalau saya mati dalam perang Uhud, 3 kebun kurma akan saya hibahkan kepada Muhammad. Ini kata Mukhairik, surat wasiat. Lalu diserahkan kepada istrinya, kalau saya mati, tolong surat ini berikan kepada Muhammad, kata Mukhairik. Berangkat Mukhairik ke perang Uhud. Meninggal, Pak. Meninggal dia, gugur. Di bawah bukit Uhud, ketika Rasulullah terluka, Rasulullah dilarikan ke ujung atas. Khalid bin Walid masih kafir waktu itu, betul-betul mengalahkan orang-orang Islam ketika itu, sehingga Mukhairik menjadi salah satu korban di bawah bukitnya. Yang kebingungan itu para sahabat setelah perang. Para sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami mengalami kebingungan. Ini ada seorang syuhada tapi agamanya bukan Islam. Kami bingung akan dimakamkan seperti apa orang ini." Lalu kata Rasulullah, "Kalian gak usah bingung, makamkan Mukhairik ini sesuai dengan keyakinan keluarganya. Urusan Mukhairik ini akan masuk neraka atau masuk surga, biarlah Allah yang memutuskan." Sehingga kemudian oleh para sahabat, jenazahnya Mukhairik yang masih tertancap panah, beberapa panah di dadanya itu, dicabut panahnya lalu diserahkan kepada istrinya. "Ya Ummi, mohon maaf, Mukhairik gugur dan Rasulullah mengatakan silahkan kubur sesuai keyakinan agamamu," kata sahabat. Lalu istrinya Mukhairik menyerahkan surat wasiat tadi, dan surat wasiat tadi diserahkan kepada Rasulullah. 3 kebun kurma itu kemudian diuangkan oleh Rasulullah, dijual, dan hasilnya dijadikan sebagai modal awal pembentukan Baitul Mal pertama di dalam sejarah Islam. Baitul Mal itu tujuannya untuk menyantuni anak-anak yatim dan janda-janda korban perang. Jadi Pak, Baitul Mal pertama itu dimodali orang Yahudi yang gugur di dalam perang Uhud. Ini loh Rasulullah dalam memimpin. Jadi bukan hanya mementingkan agamanya, tapi betul-betul mementingkan kemanusiaan. Jadi ada orang bertanya, "Mas Islah, ini ada orang non-Islam, pengusaha kaya, mau nyumbang ke masjid." Terima bos, duit itu terima Pak. Bahkan kemarin di Masjid Istiqlal, yang menyumbang hewan kurban ke Masjid Istiqlal itu mayoritas pengusaha non-muslim, diterima sama Istiqlal karena banyak riwayat yang memperbolehkan itu. Salah satunya ini, Rasulullah paham bahwa Baitul Mal ini berdasarkan berasal dari uangnya Mukhairik korban perang, dan orang Yahudi lagi, kiainya orang Yahudi, rabi. Nah, ini semua Pak, mengapa Mukhairik mau berperang meskipun dia itu merasa berbeda keimanan? Karena adanya piagam Madinah. Nah,
ini kita kembali ke periode berikutnya. Lalu kemudian ada seorang pemikir Islam abad ke-14, namanya Ibnu Khaldun, menulis kitab yang terkenal namanya Al-Muqaddimah. Di Al-Muqaddimah inilah kemudian Ibnu Khaldun menyimpulkan berdasarkan Piagam Madinah bahwa suatu negara itu akan terus terbentuk dan tidak akan tumbang apabila suatu negara itu membuat kesepakatan bersama yang oleh Ibnu Khaldun disebut dengan asobiyah. Asobiyah itu adalah, kalau dalam bahasa akademiknya, politics and social cohesion, jejaring dari kesamaan sosial dan politik. Tidak perlu ayat dari Allah kalau untuk ini, kata Ibnu Khaldun. Ini hanya persoalan kesepakatan bersama, sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika membuat Piagam Madinah. Nah, lalu apa kata Ibnu Khaldun? Asobiyah ini, kesepakatan bersama dari satu bangsa itu menjadi penting kalau rakyatnya tidak berusaha untuk menggerus sedikit demi sedikit kesepakatan itu. Nah, kalau ada paham radikal hari ini, paham yang ekstrim hari ini mengharamkan Pancasila, itu adalah bagian dari upaya untuk menumbangkan bangsa ini. Ini orang-orang munafik, Pak. Apalagi ASN masuk ke kelompok ini mengharamkan Pancasila, munafik. Masih makan dari Pancasila, Pak, masalahnya. Yang mengatakan munafik itu mungkin saya, tapi Ibnu Khaldun mengatakan kalau ada rakyat di suatu negara yang mengkhianati kesepakatan bersamanya, dia itu adalah orang-orang munafik. Bahkan lebih kejam lagi Ibnu Khaldun, bukan hanya munafik, ini adalah orang-orang Khawarij yang telah menghalalkan darahnya Ali dan telah menghalalkan darah keturunan Rasulullah. Ini kata Ibnu Khaldun. Lebih kejam lagi Pak Ibnu Khaldun kalau saya bilang munafik. Karena apa? Nah ini, ketika Pancasila ini lahir dirumuskan oleh Bung Karno dari ND Floresan, lalu kemudian dilemparkan ke forum oleh Bung Karno bahwa ini adalah falsafah dasar negara kita. Mengapa sih kok para pendeta, para nasionalis, termasuk para ulama seperti Mbah Wahid Hasyim kok bisa setuju dengan kesepakatan ini? Karena dasarnya dari asobiyah, Pak. Jadi asobiyah ini bukan istilah baru di dalam Islam. Piagam Madinah ini bukan sejarah baru di dalam Islam. Semua kitab sejarah, risalah-risalah Rasulullah mencatat ini. Ibnu Athir, Ibnu Kathir, Al-Mas'udi, Imam At-Tabari, Imam As-Suyuti, semua menceritakan tentang ini. Tapi kenapa tiba-tiba kok ada ajaran baru masuk yang petentang-petenteng mengatakan tegaknya khilafah, kita tegakkan daulah khilafah, tiba-tiba mengharamkan Pancasila? Ini dari mana pemikirannya? Kecuali orang-orang Khawarij, orang-orang munafik yang mengharamkan bank tapi masih menggunakan uang kertas untuk makan, yang masih menggunakan fasilitas negara, menggunakan fasilitas Pancasila, dan masih memakan produk-produk bank. Ya ini munafik. Pancasila ini tidak bertentangan dengan agama, Pak. Inilah yang disebut dengan Piagam Madinah pada era hari ini di Indonesia. Makanya para ulama langsung sepakat. Bahkan para ulama menolak Piagam Jakarta yang meminta supaya hukum syariah ada di dalam salah satu pasalnya. Pertanyaannya, kalau syariah itu dicantumkan di dalam Pancasila, kita nggak usah berpikir soal orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha dulu, Pak. Kalau syariah itu ada di dalam pasal di Pancasila, syariah versinya siapa, saya mau tanya? Syariah versinya Muhammadiyah dan NU aja beda kok. Syariah versinya Syiah dan Sunni saja beda kok. Belum bicara Ahmadiyah dan seterusnya.
Maka kemudian yang menjadi penting adalah universalism dari berbagai pasal yang ada di dalam Pancasila ini. Makanya kemudian Pak, hasil pemikiran dari Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah ini diambil oleh banyak pemikir politik dan ahli sosial dunia. Salah satunya yang ngambil adalah tokoh komunisme yang bernama Karl Marx. Karl Marx ini nulis buku namanya Das Kapital. Kutipan yang diambil teori ekonomi tentang aliran modal dari pusat ke bawah yang sifatnya desentralisasi dan sentralisasi ekonomi itu diambil dari pemikirannya Ibnu Khaldun. Bapak demokrasi modern seperti John Locke, John Maynard itu juga mengakomodasi pemikiran Ibnu Khaldun untuk demokrasi modern hari ini. Ahli kapitalisme namanya Adam Smith juga ngambil dari teori asobiyah ini untuk membuat kesetaraan sosial dan menghilangkan dan meminimalisir kesenjangan sosial. Nah, ini ngambilnya dari teori ini, dari Al-Muqaddimah dan Al-Ibar namanya, kitabnya Ibnu Khaldun. Jadi Pancasila ini bukan hasil kreasi kaleng-kaleng, Pak. Nah, persoalannya ideologi radikal transnasional termasuk Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, kelompok-kelompok yang ingin menunggangi agama untuk merubuhkan negara ini tahu bahwa yang menyatukan bangsa ini adalah asobiyah yang bernama Pancasila. Sehingga apa? Ketika mereka masuk pertama ke Indonesia, dia langsung membuat fatwa Pancasila haram. Setelah itu muncul Pak perintilan-perintilan, musik haram, wayang haram, ini terus bank konvensional haram. Memangnya bank syariah itu gimana, coba saya mau tanya? Memang bank syariah itu murni syariah? Enggak juga Pak. Induknya tetap bank konvensional Pak. Memang BCA syariah itu lembaga yang terpisah dengan BCA biasa? Modal awalnya dari BCA konvensional Pak. Terus kita sekarang menganggap apakah bank syariah ini juga pasti halal semua? Enggak juga. Makanya Darul Iftah kemudian membuat keputusan, udah daripada kita berdebat nggak selesai-selesai soal ini, kita tetap mengharamkan riba, tapi bank konvensional tidak termasuk riba. Ini Majelis Ulama Mesir. Sekarang Pak, Saudi yang berpuluh-puluh tahun mengharamkan bank konvensional, dulu itu saya naik haji tahun 97 Pak, satu-satunya bank di Saudi itu namanya Al-Raji. Sekarang Pak, di Saudi itu udah ada JP Morgan, ada Deutsche Bank, bank Jerman, ada BNP Paribas dari Spanyol, ada Standard Chartered. Semua sama Pak. Pada akhirnya peradaban manusia ini tidak akan bisa dibendung lewat pengharaman atau penghalalan saja. Tapi bukan berarti peradaban manusia harus mengalah terhadap agama, harus mengalah terhadap peradaban manusia. Kata Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustadhariyah, dalam Ihya Ulumuddin juga diulang-ulang bahwa fungsi manusia adalah mengawal hukum-hukum yang terjadi di dalam peradaban manusia ini supaya tidak keluar dari maqasidus syariah. Nah, ini tambahan-tambahan sebelum saya mengakhiri. Dulu Pak, wali, orang tua wali menikahkan anaknya dan menyerahkan anaknya ke wali hakim lewat telepon itu nggak boleh Pak. Pernikahannya nggak sah. Dulu alasannya apa? Alasannya tidak bertatap muka. Ini ulama-ulama masyhur semua mengatakan begitu. Tapi setelah handphone ini bisa video call Pak, ulama-ulama masyhur memperbolehkan seorang wali menyerahkan anaknya kepada wali hakim untuk dinikahkan. Itu sah lewat video call karena bisa bertatap muka secara langsung. Kira-kira dari kejadian seperti ini, agama menyerah atau peradaban manusia yang kemudian mengalahkan agama? Menurut saya bukan Pak. Inilah yang dimaksud oleh Imam Ghazali, bahwa agama harus bisa mengawal peradaban manusia ini supaya tidak keluar dari maqasidus syariah. Ini bagi kita yang Islam. Orang Kristen boleh Pak. Supaya apa?
produk-produk dari berbagai peradaban manusia ini tidak keluar dari garis-garis kekristenannya. Kita yang Islam juga mengawal itu. Sementara peradaban manusia nggak bisa dibendung, Pak. Dulu pemikir-pemikir Wahabi menganggap bahwa bumi ini datar, Pak. Dulu mereka menganggap, sampai sekarang mereka menganggap bahwa bumi ini datar, Pak. Padahal jelas fotonya NASA dari bulan jelas bulat. Bahkan pemikir-pemikir Islam kontemporer sudah mengatakan bulat. Dan kita juga membuktikan semakin kita ke barat, maka kita semakin mengejar matahari, dan waktu itu semakin kita tinggal di belakang. Ini menunjukkan bahwa bumi ini bulat. Dan kalau kita terbang terus-menerus, kita akan kembali ke titik yang sama. Ini dikatakan oleh Ibnu Battuta, pemikir Islam abad-abad awal. Tapi masih ada orang yang menganggap, terutama kelompok pemaham Wahabi, yang mengatakan bahwa bumi ini bundar, bumi ini datar. Mengapa mereka memaksa bahwa bumi ini datar? Karena mereka menganggap Allah itu ada di langit.